Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews siang. Pemirsa, petugas Gulkarmat Sektor Papanggo, Tanjung Priok mengevakuasi seorang wanita yang terjebak di dalam lift sebuah gedung di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Proses evakuasi itu direkam korban dengan ponsel hingga viral. Beginilah detik-detik proses evakuasi seorang wanita yang terjebak di dalam lift sebuah gedung di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok. Proses evakuasi direkam oleh korban dengan ponselnya saat berada di dalam lift. Petugas Gulkarmat Sektor Papanggo, Tanjung Priok dengan alat pembuka hidrolik perlahan-lahan berhasil membuka pintu lift. Korban pun berhasil keluar dengan selamat setelah 15 menit. Proses evakuasi dilakukan setelah adanya laporan warga. Ada seorang wanita yang terjebak di dalam lift di lantai dasar gedung. Tim melaksanakan sesap setelah mendapatkan informasi yang lengkap, jelas, langsung melaksanakan evakuasi dengan menggunakan peralatan hidrolik kombitul. Diduga lift tersebut sedang mengalami gangguan atau kerusakan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Seorang sopir bajai terekam video amatir jadi korban aksi pungli petugas Sudin Perhubungan di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Aksi pungli itu pun viral. Sopir bajai, tiap hari setor sama disub. Praktik pungli pada seorang supir bajai yang dilakukan petugas Subdinhub di kawasan Senen, Jakarta Pusat viral. Sopir bajai terekam video amatir saat mengantarkan sebungkus rokok pada petugas Sudin Perhubungan yang ada di dalam mobil derek. Sang perekam menarasikan jika supir bajai setiap hari memberikan setoran kepada petugas sebungkus rokok. Namun keterangan berbeda justru dikatakan Sofian, sopir bajai yang wajahnya kini tengah viral di media sosial. Sofian membantah dirinya menjadi korban pungli. Lagi santai. Oh, lagi santai, lagi sedang membeli kopi saya. Tiba-tiba di sub berhenti untuk membelikan rokok. Minta tolong. Minta tolong. Ya saya ambilkan lah. Uangnya dia ambil dari di sub tuh. Dari sub, ya, untuk beli rokok. Kepada tukang kopi dan Sofian mengaku sudah 2 kali dipanggil pihak Sudin Perhubungan Kecepatan Senen untuk klarifikasi. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Sudin Perhubungan terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono meninjau dapur makan bergizi gratis MBG di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan AHY untuk memastikan program pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Kedatangan Menteri Infrastruktur AHY Agus Harimurti Yudhoyono turut didampingi Kepala Badan Halal BPJH Haikal Hasan di kawasan Jati Asih, Bekasi. Turut hadir dalam peresmian ini Kepala Badan Nasional Prof Dadan, Kepala Dapur Garuda Indonesia Novilia Haikal Safat, serta Wali Kota Bekasi Tribadiato dan anggota DPR Herman Khairon. Selain melihat kesiapan dapur, AHY juga menyempatkan bertanya menu apa saja yang disiapkan untuk MBG. Selanjutnya juga memastikan cara pemasakan apakah sudah sesuai dan menjamin kehalalan seluruh makanan hingga bisa disantap oleh anak-anak nantinya. Program strategis ini diharapkan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Ya, pemirsa, menu apa saja yang disiapkan di dapur makan bergizi yang baru saja ditinjau Menko Infrastruktur? Ada Bagus Prasetya Adi di lokasi. Selamat siang Bagus, menu apa saja yang disajikan di dapur MBG hari ini Bagus? Baik Wiki, saat ini saya tepat berada di salah satu dapur Yayasan Garuda Biru Indonesia, di mana terlihat ada petugas yang sedang menyiapkan makanan. Pemirsa dan Wiki, saya ingin mewawancarai pemilik yayasan dari Garuda Biru ini bersama Ibu Novilia. Kapasitas yang disediakan oleh dapur Garuda Yayasan Biru ini seperti apa? Kapasitasnya kurang lebih untuk 4.000 siswa. Persiapan kita mulai dari jam 1 malam, itu kita sudah mulai untuk masak. Tapi kalau untuk persiapan itu sudah mulai dari sore hari kami sudah persiapan. Iya. Boleh dikasih tahu Bu, makanan apa aja yang disediakan? Oke, hari ini menu kita ada
Oke. Terus ini ada kakap pilet saus asam manis sama capcay. Pokoknya setiap hari ada protein nabatinya, buah dan susu. Insya Allah 4 sehat 5 sempurna. Menyeleksi makanan sendiri itu ada prosesnya nggak sih? Kita ada ahli gizi. Di sini akan disiapkan 3, yaitu pertama kepala unit pelayanan, kedua ahli gizi, ketiga akuntan, dan ada korlap lapangan juga dan korlap dapur juga. Jadi ada kepala-kepalanya yang memang kita sudah seleksi untuk membenahi ini gitu. Itu tadi kita sudah berbincang dengan Kepala Dapur Indonesia, sekaligus pemilik Yayasan Garuda Biru ini. Kembali ke Anda, Wingky. Bagus, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bersama beberapa menteri meninjau lokasi sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Nantinya sekolah rakyat ini disiapkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya duduk di tengah puluhan siswa sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Kedatangan Teddy bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ini untuk memastikan kesiapan operasional sekolah rakyat, yaitu sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekarang ini kita sudah menentukan 100 titik pertama. Sudah selesai itu semua. Artinya sudah dalam proses finalisasi. Gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain sudah jalan yang insya Allah di akhir Juni ini semuanya tuntas. Kita sekarang menuju ke 100 titik berikutnya. Di mana sekarang ini kira-kira ada 70 lebih sudah yang direstui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan layak untuk menjadi rintisan sekolah rakyat tahun ini. Sekolah Rakyat Sentra Handayani menampung 75 peserta didik dari jenjang sekolah menengah pertama. Para siswa akan mendapatkan pendidikan gratis, fasilitas sekolah hingga asrama. Pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat di Indonesia yang mampu menampung 20.000 murid, 3.000 guru dan 7.000 tenaga pendidik dalam 1 tahun pelajaran. Sementara itu kegiatan belajar mengajar pada 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu Yudi Permana, iNews melaporkan. Saat meninjau sekolah rakyat di Jakarta Timur, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya sempat mampir ke rumah salah satu siswa. Di rumah, orang tua siswa curhat soal hidup yang semakin sulit. Seskap Teddy mengajak Menteri Sosial Gus Ipul mengunjungi rumah kontrakan calon siswa sekolah rakyat yang tak jauh dari gedung sekolah. Tak banyak yang bisa masuk ke dalam rumah karena kondisi rumah yang sempit. Saat bertemu Seskap Teddy, ibu siswa harus berjuang menghidupi 4 anaknya seorang diri karena suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Kemudian ada Ibu Suratna, kemudian mewakili dari orang tua anak-anak lainnya. Terima kasih tadi kami mendengar langsung dari Bapak Ibu dan saya rasa semuanya juga seperti itu kira-kira. Ya, kita memiliki tujuan mulia untuk menciptakan dan membangun anak-anak Indonesia yang lebih sejahtera. Ya, dan untuk melihat seperti apa fasilitas sekolah rakyat yang proses pembangunannya sudah mencapai 90%, ada rekan kami Galuh Pandu dan juru kamera Yudi Permana akan memberikan informasinya untuk Anda. Pemirsa, ini adalah salah satu sekolah rakyat yang berada di Sentra Handayani, Jakarta Timur sebagai salah satu program pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu serta merupakan inovasi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan, yaitu salah satu fasilitas pendidikan berasrama, bukan hanya fasilitas untuk olahraga dan juga untuk kegiatan aktivitas sekolah
seperti sekolah pada umumnya. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dari kondisi asrama yang sudah dibuat dari progres pembangunan di Sekolah Rakyat Sentra Handayani ini yang sudah mencapai 90%. Ada beberapa asrama atau tempat penginapan yang disediakan untuk anak-anak yang nantinya bersekolah di sini. Lokasinya sedikit jauh dari lapangan. Anda bisa melihat ada salah satu penginapan, ada kamar yang sudah tersedia di dalam. Kita akan masuk ke dalam. Ini ada kamar, kemudian ada almari, ada meja belajar. Di Sentra Handayani Jakarta Timur ini nantinya akan menampung sekitar 75 siswa, dan secara total keseluruhan baik dari pemerintah ini akan mencapai target sekitar 65 sekolah rakyat di seluruh Indonesia dalam 1 tahun pelajaran. Dan ini merupakan program dengan membutuhkan anggaran dari Kementerian Sosial ini senilai 1 triliun untuk 100 sekolah, dan 1 triliun, sekitar 1 triliun juga untuk Kementerian PU untuk 100 sekolah. Artinya 1 sekolah ini bisa membutuhkan biaya baik untuk operasional tenaga pendidik maupun biaya operasional sarana dan prasarana ini membutuhkan sekitar 20 miliar rupiah untuk 1 wilayah atau 1 sekolah rakyat. Dari Jakarta Galuh Pandu, Yudi Permana, Anyus melaporkan.